Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kakak senang sekali bisa menyapa kalian semua pada kesempatan yang indah ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan ada sukacita dan sejahtera Tuhan beserta dengan kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami beroleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah, bahkan Engkau terus menolong kami melewati kesulitan kami, dan kami bersyukur Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tiada pernah berhenti mencintai dan juga mengasihi kami, hingga Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari tanpa berhenti. Bapak, kami juga mau minta ampun untuk segala kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami tahu kami telah banyak menyakiti hati Engkau atau bahkan melukai orang-orang sekitar kami. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengubahkan kami, bahkan melalui ibadah pada hari ini kami boleh untuk lebih mengenal Engkau, kami dapat lebih dekat kepada Engkau, dan kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami untuk kami jalani, untuk kami lakukan sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, biar Tuhan saja yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan, kami siap untuk menaikkan segala penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama teman-teman kita akan naikkan satu pujian yang indah yang berjudul Ku Berbahagia dari Kidung Jemaat nomor 392. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari pasang wajah berbahagia kita teman-teman. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman, sudah seharusnya kita tuh berbahagia dan sangat bersyukur karena kita punya Allah yang begitu amat sayang, yang begitu amat cinta sama kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita semuanya, umat manusia yang berdosa. Hanya Tuhan kita yang betul-betul mencintai kita sebegitu besarnya dan mengenal kita lebih daripada siapapun. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian yang indah yang berjudul Sampai Akhir Hidupku.
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang sangat amat mengenalku. Engkau sangat amat mengenal kami, tiap-tiap kami Engkau mengetahui kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dan bahkan pada saat ini kami juga beroleh waktu untuk dapat mendengarkan ajaran-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong didik kami dan ajar kami, bahkan ubahkan kami melalui perenungan firman pada hari ini. Biar Tuhan saja yang berbicara, Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Engkau buat kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan ajarkan kepada kami. Terlebih lagi Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Ya teman-teman, tema hari ini luar biasa ya. Apa judulnya? Menderita untuk menang. Kalau mendengar kata penderitaan itu, apa sih yang tersirat di pikiran teman-teman? Pasti sesuatu yang super-super gak enak ya. Hal-hal yang membuat kita susah, yang bikin kita gak seneng, bahkan mungkin kalau bisa dihindari yang namanya penderitaan itu. Tapi gimana lah ya, namanya hidup pasti ada yang namanya penderitaan, ada masalah tentunya. Nah, apa sih contoh penderitaan yang gak enak itu yang belakangan ini sedang terjadi? Mungkin contoh pertama COVID-19 ya. Pandemi jelas sekali mendatangkan banyak penderitaan buat siapapun ya. Penderitaan yang ditimbulkan apa aja? Pasti kematian, terus kemudian kesakitan,
komplikasi ya, kemudian mobilitas pergerakan kita terbatas, sekolah jadi online, tidak bisa main sembarangan, bahkan sempat ekonomi juga melemah ya, dan akses ke sana sini terbatas. Itu contoh salah satu penderitaan yang sedang terjadi belakangan ini. Contoh lain apa? Misalnya perang ya, konflik yang sedang terjadi tentu saja antara Rusia dan Ukraina ya, yang saat ini sedang hangat diberitakan di mana saja. Nah, jelas kedua bangsa secara khusus itu juga menderita ya, karena perang atau konflik tersebut mendatangkan penderitaan bagi rakyat, bagi bangsanya. Ada yang meninggal, bahkan kerugian materi, ada yang kesulitan ekonomi, akses juga mereka jadi terbatas karena situasi konflik tersebut. Ya, itu contoh-contoh penderitaan yang sedang terjadi belakangan ini. Lalu, apakah sebuah penderitaan itu akan mendatangkan kebahagiaan? Pertanyaannya. Tema hari ini bicara tentang penderitaan yang mendatangkan atau membawa kemenangan. Pertanyaannya lagi, kok bisa? Emang ada ya orang menderita itu kemudian bisa bahagia lalu menang? Ya, tentu saja ada ya. Contohnya di dua hal yang tadi kita sebutkan ya. Itu juga dalam sisi lain mendatangkan kebahagiaan bahkan kemenangan. Contohnya dengan adanya pandemi, ya teknologi jadi semakin berkembang, kemudian orang juga semakin pintar, semakin bijak ya untuk mengatasi keterbatasan dan maju dengan cara-cara yang kreatif. Bahkan beberapa sektor bisnis pun berhasil untuk maju, berkembang, lebih untung ya daripada sebelum pandemi terjadi. Lalu kemudian perang pun atau konflik juga bisa menjadikan keuntungan bagi pemenangnya, buat pihak yang menang. Ya, pasti pihak yang menang akan merasa bahagia dan puas karena dia mendapatkan apa yang dia perjuangkan ya. Contohnya seperti penderitaan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan dulu ya. Mereka menderita saat berperang melawan penjajah, tapi kemudian mereka itu menderita untuk menang, mereka akhirnya merdeka. Kita semua merdeka maksudnya ya. Nah, sebagai murid Kristus ya, atau katakanlah orang Kristen lah ya, disuruh menderita dulu baru kemudian bahagia. Mau nggak? Kayaknya nggak deh. Orang udah enak gini ya hidupnya ya, masih disuruh menderita, kayaknya say no, nggak mau. Nah, hari ini kita akan mengenal ya, kita akan sama-sama belajar penderitaan yang menuju kemenangan itu seperti apa. Ya, penderitaan menuju kemenangan sebagai murid-murid Kristus. Nah, kita diajar untuk menderita hari ini. Ya, mau nggak? Ya harus mau. Kita akan buka satu bagian Alkitab dari Injil Markus. Ya teman-teman, kita buka Injil Markus pasal ke-8 ayat 31 sampai pasal ke-9 ayat 1. Kita baca pelan-pelan sama-sama ya. Markus 8 ayat 31. Perikopnya berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Baik, setelah mendengar bagian Alkitab ini sepertinya agak-agak berat, agak-agak ngeri gitu ya. Coba kita kembali ke ayat yang 33 teman-teman. Katakan, ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Nah, kedengarannya ngeri ya. Kok bikin takut gitu ya perkataan Tuhan Yesus ini, judulnya syarat-syarat ikut Dia, tapi harus pikul salib segala lagi ya. Udah kayak apa ya, ibaratnya ini kayak lagi seleksi mau jadi prajurit ikut perang gitu ya. Nah, apalagi buat kita nih yang masih muda-muda ini, apaan sih? Udahlah, masa bodoh. Berat banget mikirin itu. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita sama-sama mau mengerti apa sih yang Tuhan Yesus maksud di sini sebagai syarat untuk mengikut Yesus ya. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita jauh belajar ya, akan mau nanya, kita ini follower atau disciple of Christ? Kita ini pengikut atau murid Yesus? Nah, teman-teman pasti nggak asing dengan kata follower ya. Follower, dan kita ini barisan terdepan ya kalau di absen daftar. Apakah kita follower misalnya band Korea, atau follower dari gamers ternama, atau follower dari artis yang lagi viral, bahkan mungkin follower komedian TikTok, selebgram dan lain sebagainya, atau follower dari influencer yang banyak mendatangkan cuan. Ya, dan dari jajaran selebgram atau tiktokgram yang lagi viral-viral itu, yang punya follower kurang lebih mungkin lebih dari 700.000 follower ya. Kita pasti salah satu di antaranya. Ya, pasti salah satu di antaranya. Nah, seorang follower atau pengikut ya cuma ngikut aja. Namanya juga follower ya, orang yang mengikuti ya. Cuma nyimak istilahnya. Kalau misalnya contoh ya, follower seorang pesepak bola ternama, itu nggak perlu jadi orang yang bisa main sepak bola kan. Terus kemudian follower artis cantik yang jago masak, nggak perlu juga kita bisa jago masak. Terus kemudian follower penyanyi yang suaranya indah, tentu kita juga nggak perlu bisa nyanyi ya. Kita cuma follow aja kalau sebagai follower. Nah, jangan-jangan kita juga barisan dari follower Tuhan Yesus, follower aja. Artinya apa? Ya kita nyimak aja. Nyimak ajaran Tuhan, ajaran kekristenan, di sekolah disuruh ikut ibadah apa segala macam, ikut aja gitu, karena kita follower ya. Jadi kita nyimak sih, denger sih, tahu sih, tapi karena cuma follower ya kita nggak usah kayak Yesus, kayak tadi ya followernya si penyanyi, nggak perlu kayak si penyanyi itu, cuma follow doang gitu ya. Nah, jadi ini ya yang membedakan antara follower dan juga disciple. Disciple itu apa? Murid ya. Murid itu seseorang yang belajar, ada gurunya tentunya ya. Ada murid pasti ada guru, itu nggak mungkin nggak ada. Ya, dan kalau kita mengaku bahwa oh enggak kak, aku bukan follower Yesus kok, bener aku beribadah gitu kan. Kalau kita bilang kita ternyata murid ya, muridnya Yesus, betul nggak kita gitu mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kita ya? Contohnya misalnya kalau kita mengaku kita muridnya MasterChef, tahu ya MasterChef ya yang masak-masak itu, malu lah kalau kita juga nggak bisa masak, kan kita muridnya MasterChef itu. Terus kemudian kita murid dari instruktur nyanyi yang sudah mendunia, tapi baru intro aja kita nyanyi itu udah fales, pasti malu kan ya. Nah, sama halnya dengan menjadi murid Kristus. Kalau kita jadi murid Kristus, tapi kalau kita tidak menyerupai guru kita, menyerupai Kristus, malu nggak sih? Ya, artinya kita tidak bisa bilang kita adalah murid Kristus, kita hanya follower aja. Ya, sudah sepantasnya malu. Oke, kita belajar kalau gitu hari ini. Gimana syaratnya jadi muridnya raja segala raja itu? Ya, pertama-tama, tadi bacaan kita hari ini dimulai dari ayat 31. Ya, ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada murid-muridnya di sini ya dikatakan. Sebelum ayat 31 ini, dalam perikop yang sebelumnya yang berjudul pengakuan Petrus, di situ ada kisah Yesus bertanya ya kepada murid-muridnya, siapa sih aku menurut orang banyak dan juga menurut murid-murid aku. Ya, kemudian dijawablah oleh salah seorang murid Yesus yaitu Petrus bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Wah, jawabannya keren ya. Nah, mungkin kalau sekarang ya kita pahami kata Mesias itu juru selamat ya dalam konteks kerohanian kita. Tapi dulu di zaman Tuhan Yesus itu hidup sebagai manusia, kondisi bangsa dan negara di sana tuh lagi kacau balau. Jadi
Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu akan menjadi seorang raja yang berkuasa yang akan menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan mereka, dari pemerintahan yang saat itu korup yang menyiksa rakyatnya. Ya, dan percakapan Yesus dengan murid-muridnya itu dimulai untuk memberitahukan, membukakan pikiran mereka semuanya, bahkan pikiran kita juga, anggapan bahwa harapan Mesias yang lahir yang secara duniawi itu salah ya. Makanya dikatakan di ayat 31, Yesus tahu nih ya, udah waktunya hari kesudahannya akan berlangsung nih proses penderitaan di salibnya. Ya, akan berakhir misinya di dunia ya. Dan Yesus mengungkapkan fakta itu kepada murid-muridnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Bahkan Petrus yang sebelumnya bilang, "Engkau adalah Mesias." Dia bahkan menarik Yesus waktu Yesus bilang dia akan menderita. Waktu Yesus bilang Yesus akan menderita dan dibunuh dan bangkit kembali, malah ditarik sama Petrus. Nah, untuk sampai kepada pemahaman dan pengertian bagaimana tadi untuk menjadi murid Kristus yang betul, yang sesuai dengan kehendaknya Yesus, ya, kita perlu punya satu pemikiran yang berbeda untuk mengerti juru selamat kita yang maha kuasa itu datang, lalu kemudian menderita. Ya, bahkan kita murid-muridnya pun harus menderita kalau ikut Yesus. Itu sulit ya mengertinya ya. Kenapa jadi sulit? Karena dikatakan di ayat 33 di sini, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi yang menjadi sulit adalah karena kita memikirkannya dari sudut pandang manusia. Kita harus sepakat untuk berpikir, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Baik, sekarang kita masuk ke mengenai syarat ikut Yesus. Ya, nah waktu orang banyak itu tahu dan murid-muridnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias, banyak banget yang follow dia ya. Ya, banyak yang follow, banyak ibaratnya subscribe, like, comment, share. Nah, udah komplit semua dia tuh. Karena apa? Di pasal-pasal sebelumnya Yesus sudah memperlihatkan kepada orang banyak dan mereka semua melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda, menyembuhkan orang banyak, memberi makan ribuan orang. Dan udah banyak banget tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka semua tuh amazed gitu sama Tuhan Yesus. Wah, betul nih dia Mesias gitu kan. Makanya mereka jadi follower dan subscriber setianya Yesus. Kemanapun Yesus pergi ikut berbondong-bondong. Yesus datang, wah mereka ngariung gitu, ngumpul ya. Nah, tapi begitu kali ini Yesus bilang Mesias yang super power itu bakal menderita, mereka kecewa nggak? Pasti kecewa ya. Kok bisa? Loh, kok bisa gitu ya. Disinilah Yesus kemudian mulai menyampaikan dengan jelas kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang banyak. Kalian tuh mau jadi follower aku aja, ikut aku kemana aja karena aku hebat, atau kalian mau jadi murid-murid aku? Gitu ya, dia mau menjelaskan dan memastikan itu. Istilahnya gitu ya. Jadi kalau benar-benar mengikut dia, alias menjadi disciple atau muridnya Yesus, ya ini loh caranya, dia mau ngasih tahu ya. Jadi ibaratnya ada terms and conditions-nya ya, TNC ya, alias terms and conditions atau syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau ada member dalam grup gitu ya, ada TNC-nya dong, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Kalau nimbrung-nimbrung doang ya kita bakal nge-spam member-member yang lain gitu ya. Oke, jadi apa terms and condition-nya? Apa syarat dan ketentuan berlakunya? Ada 3. Ya, dikatakan di ayat ke-34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke, kita baca satu-satu ya. Menyangkal dirinya apa sih? Menyangkal tahu nggak artinya teman-teman? Ya, menyangkal itu artinya menolak mengakui. Nah, ini maksudnya Tuhan tuh suruh kita bohong apa gimana? Bukan ya. Nah, ayat ini sebenarnya nyambung dengan perkataan Yesus sendiri di Lukas 14 ayat 25-34. Teman-teman nanti bisa baca. Kayak gimana sih maksudnya ya? Di situ judul perikopnya ada segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, dikatakan di sana dalam Lukas 14 itu kalau nggak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridnya, tidak dapat menjadi murid Yesus. Apalagi nih disuruh membenci malah. Tadi disuruh bohong, sekarang suruh membenci lagi. Bukan ya, teman-teman. Menyangkal diri di sini maksudnya Yesus mau kita meninggalkan keakuan aku. Dengan segala kenyamanan di dunia ini, tentu ini dunia yang nyaman, kita serba mementingkan diri kita sendiri, ya nggak sih? Aku nyaman begini,
Aku nyaman dengan keluargaku udah begini aja, aku mendingan belajar terus aja biar aku pinter, biar aku bisa sekolah tinggi, kerja bagus, dapat duit banyak, aku bisa jadi kaya, ya. Aku pengen banyak uang karena aku ingin bahagia, aku pengen bisa bikin aku dapetin apa yang aku mau. Aku suka item itu, aku mau itu, aku mau punya itu supaya aku puas, aku bahagia, aku. Nah, manusia akhirnya lupa sama Yesus. Lupa bahwa kita tuh dikasih hidup di dunia ini bukan buat aku, bukan buat diri kita sendiri, melainkan buat siapa? Buat Yesus dan juga buat sesama kita. Nah, menyangkal itu beda dengan self denial ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan self denial itu maksudnya tidak menerima kondisi kita kayak gini gitu. Nah, tapi menyangkal diri yang Yesus masuk di sini adalah supaya kita menyangkal dan menolak segala yang serba aku dan serba keinginan kita. Serba kedagingan kita ya sebagai manusia yang banyak dosa. Dan kita menyerahkan hidup kita dan apapun yang kita miliki dalam hidup kita ini kepada Tuhan. Yang menyangkal diri itu artinya kita tidak bisa bilang ikut Tuhan tapi kita masih menomorsatukan kepentingan kita, keakuan kita tadi ya. Menomorsatukan keamanan kita, kenyamanan kita, orang-orang di sekitar kita juga. Bahkan sampai kita lupa, kita nggak ibadah, kita lupa nggak baca firman Tuhan, kita nggak cari Tuhan, kita sombong. Ya, kita ngandelin diri kita sendiri karena kita pikir kita pintar, kita mampu. Bahkan kita sampai takut kehilangan benda yang kita sayangi atau orang-orang yang kita sayangi. Ya, tapi kita sampai nggak takut kehilangan Tuhan. Ya, menjadi murid Yesus adalah menjadikan guru kita sebagai yang nomor satu. Kita hidup untuk Dia dengan segala yang kita miliki ini. Nah, kalian tahu apa nggak sih yang menjadi ancaman seorang juara satu dalam sebuah kompetisi? Seringkali ancamannya bukan dari mana-mana teman-teman. Ya, ancaman bagi juara satu adalah si juara dua. Hanya juara dua yang berpotensi sangat besar untuk merebut posisi nomor satu itu. Sama halnya dengan kita ya, dunia ini. Dosa-dosa dan lain sebagainya, apa yang kita miliki akan sangat mudah merebut posisi Tuhan di nomor satu. Akhirnya posisi Tuhan nomor satu dalam hati kita bergeser dan kita gagal untuk menyangkal diri. Itulah sebabnya kalau kita tidak menyangkal diri, maka posisi Tuhan di nomor satu dalam hidup kita akan bergeser. Nah, sebagai murid Yesus saat ini kita perlu belajar ya teman-teman, untuk terus berusaha untuk menyangkal diri. Ya, meninggalkan keegoisan kita. Ya, kita perlu meninggalkan segala keinginan-keinginan kita yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Lalu kemudian tidak mencintai apapun di dunia ini, ya, karena apapun itu semuanya di sini dari Tuhan, milik Tuhan ya. Tidak mencintai apapun di dunia ini lebih daripada Tuhan, lebih daripada kita mencintai Tuhan. Dan terus berubah agar karakter kita mencerminkan Yesus guru kita. Nah, karakter kita sebagai murid itu harus mencerminkan karakter guru kita. Siapa guru kita? Siapa yang kita ikuti? Yaitu Tuhan. Ya, itulah proses menyangkal diri ya teman-teman. Jadi bukan disuruh bohong, bukan disuruh ngibul. Ya, tapi kita meninggalkan segala keakuan kita, melepaskan apa yang terlalu kita cintai di dunia ini untuk lebih mencintai Tuhan, menjadikan Dia nomor satu ya hati kita dan di hidup kita. Yang kedua adalah memikul salib. Ya, memikul salibnya kata Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita sekarang dengar kata salib tuh biasa aja kali ya. Udah lihat salib digantung di mana-mana, kita pakai jadi anting, aksesoris dan lain sebagainya. Beda ya kalau dulu ceritanya. Kalau sekarang mungkin napi-napi nggak ada yang berakhir di salib gitu ya. Tapi kalau dulu salib itu hukuman yang paling mencekam, yang paling mengerikan, yang paling puncak istilahnya, yang paling kejam. Kayaknya yang di salib itu udah napi yang hina banget, yang udah salahnya tuh banget gitu. Nah, kebayangkan gimana dulu pas Yesus disalib, ya itulah anggapan orang-orang saat itu. Betapa hinanya, betapa jahatnya perbuatan Yesus saat itu, betul loh, yang kayak udah melakukan genosida gitu, membunuh ratusan umat, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang sangat hina. Dan ya itulah kemudian yang awalnya dikatakan Mesias, engkau penyelamat, tapi ya kemudian disalib. Nah, salib itu pun juga berbicara mengenai kematian yang pasti ya teman-teman. Jadi orang yang sudah memikul salib itu sudah pasti berujung kepada kematian. Ya, jadi nggak mungkin nggak. Ya,
Nggak mungkin ada yang orang pikul salib itu cuma buat having fun doang kalau zaman itu, atau mungkin kalau sekarang buat konten doang gitu kali ya, speak pikul salib. Enggak ya, tapi yang namanya pikul salib itu adalah berujung pada kematian ya. Dan dalam tradisi zaman itu, seseorang sebelum disalib itu pasti harus memikul batang salib yang besar banget itu ya, sambil berjalan dari tempat tahanan mereka sampai ke puncak bukit mereka akan digantung, disalibkan ya. Bayanglah ya, batang kayu yang gelondongan sangat besar sekali, itu berat banget. Terus perjalanannya dari tempat tahanan menuju bukit itu jauh, menanjak, dan perjalanan memikul salib ini adalah one way ya, one way ticket ya, jadi cuma satu arah. Artinya yang sudah pikul salib itu nggak mungkin tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba dibalikin lagi, tiba-tiba mundur atau disuruh pulang, nggak jadi gitu kan ya, jadi nggak ada. Nah, selain itu Yesus pun mengatakan harus memikul salibnya, katanya di situ kan tadi, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dia nggak bilang memikul salib itu, tidak bilang memikul salib aku, atau bahkan tidak bilang memikul salib-salib nanti gitu ya, tapi memikul salibnya ya. Katanya di sini artinya salib kepunyaan masing-masing ya. Tuhan mau sebagai murid Kristus kita memikul salibnya, salib kita masing-masing. Salib kakak dengan salib teman-teman semuanya berbeda ya, salibnya masing-masing. Saat seorang akan disalibkan pun, dalam jalan dia memikul salibnya itu, mereka pikul salibnya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi Yesus pun juga harus pikul salibnya waktu itu sendiri ya. Nggak ada ceritanya dibantuin sama orang-orang lain gitu ya. Orang yang mau disalib itu orang yang hina sekali, orang yang jahat sekali, ibaratnya mafia gitu ya. Nggak mungkin gitu ada yang mau bantuin dia, yang ada nanti mereka malah terlibat dihukum juga. Nggak ada yang mau ikut manggul-manggul salibnya Yesus ya. Dan Yesus mengajarkan siapa yang mau ikut dia, jadi muridnya, dia harus memikul salibnya sendiri. Nah, bagaimana saat ini kita di tahun 2022 bisa memikul yang namanya salib itu? Ya, saat ini yang harus disalibkan oleh manusia itu bukan tubuh kita, teman-teman, ya, melainkan semua perbuatan dosa dan juga kejahatan kita yang kita salibkan. Siapapun kita, orang dewasa, anak muda, kita semua adalah manusia yang berdosa ya, teman-teman. Dan tiap hari ada aja dosa yang kita buat. Maka dari itu haruslah semua perbuatan dosa kita, kejahatan kita, keakuan kita, keegoisan kita tadi sebelumnya itu disalibkan. Ya. Dan gak ada orang tua kita tuh bisa memikul salib kita, atau pasangan kita, teman kita memikul salib kita, gak ada ya. Kata Yesus masing-masing harus pikul salibnya sendiri-sendiri, dengan kesadaran bahwa kita saat ini adalah murid Yesus. Maka itu kita harus mampu meninggalkan semua kehidupan lama kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kebandelan-kebandelan kita sebelumnya, dan menyalibkan itu semuanya atau mematikan itu ya. Salibkan dosa itu artinya mematikan ya, mematikan semua dosa itu. Karena yang sudah disalib itu ya udah pasti mati gitu ya. Yang semua udah disalib itu nggak mungkin bisa hidup atau bangkit kembali secara manusiawi gitu ya. Jadi dosa-dosa yang keakuan kita semuanya itu yang kita salibkan, itu juga harus benar-benar mati. Artinya nggak ada kembali lagi, karena ada one way ya, satu arah. Jadi manusia lama kita yang bandel, yang jahat, yang melawan, jauh dari Tuhan, itu salibkan semuanya, teman-teman. Ya, bahkan dalam Lukas dikatakan memikul salibnya setiap hari. Di sana lebih jelas Yesus mengatakan kita sebagai murid Yesus yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya setiap hari, tentunya. Bukan cuma satu kali dalam seumur hidup, atau bahkan bukan cuma saat lagi dibaptis, saat lagi ibadah, atau bahkan saat lagi perayaan Paskah, lagi Natal, bukan ya. Tapi kita harus setiap hari pikul salib itu, mematikan semua dosa-dosa kita, meninggalkannya di kayu salib ya. Jadi teman-teman, mari kita sebagai murid-murid Yesus, kita setiap hari harus belajar untuk meninggalkan semua sifat-sifat buruk kita ya, yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, yang bikin kita jauh daripada Tuhan. Itu gak enak banget. Kita matikan semua itu, semua kedagingan kita, keinginan kita yang sudah-sudah ya, kita matikan, salibkan, dan jangan terulang lagi. Itulah syarat kedua untuk mengikut Yesus ya, memikul salibnya kita masing-masing. Dan dengan demikian kita akan menjadi muridnya ya, menjadi muridnya yang semakin segambar serupa dengan Yesus guru kita, hidup semakin dekat dengan Yesus tentunya. Saat kita sudah meninggalkan dosa kita, hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka kita akan mendapati hari-hari kita tuh menjadi berbahagia ya,
Kita akan melihat janji-janji Tuhan saat kita betul sungguh-sungguh mengikuti Dia dalam hidup kita. Baik, yang terakhir adalah mengikut aku. Syarat yang terakhir adalah mengikut aku. Dikatakan tadi di ayat yang ke-31, Yesus sudah menjelaskan Ia akan menanggung penderitaan, ditolak, dibunuh, dibangkitkan, ya. Dan Yesus, ya, karena sudah memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak dan kepada kita, Ia akan mengalami itu sebelum kita mengalaminya juga. Dia sudah yakinkan kepada kita, Dia sudah memberitahukan sebelumnya bahwa Dia akan menderita juga sebelum kita melakukan hal yang sama. Ini yang penting ya teman-teman. Ya, Yesus menempuh jalan salib, menderita dan mati untuk siapa sih? Ya, Yesus bangkit mengalahkan maut, lalu kembali naik ke sorga untuk siapa sih? Ya teman-teman, karena begitu besar kasih Allah untuk kita semua manusia, ya Ia rela datang untuk menderita jadi seorang hamba. Ya, Ia kemudian mau datang untuk kita, untuk menebus kita daripada maut atau kematian, kebinasaan karena dosa-dosa manusia. Ya, ada bahkan untuk menebus kita semua manusia dari ganjaran dosa, hukuman dosa, sehingga kita apa? Beroleh keselamatan, ya, kehidupan, keselamatan yang kekal bersama dengan Yesus. Dan Yesus pun bangkit untuk membuktikan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada keselamatan itu, ya teman-teman. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk mengalahkan semua kuasa dosa dan juga maut. Karena apa? Hanya yang mati yang bisa hidup kembali, hanya yang datang dari sorga yang bisa kembali naik ke sorga. Betul ya, logikanya gitu kan? Gak mungkin orang bisa bangkit kalau gak mati dulu. Gak mungkin orang bisa naik kalau dia gak turun dulu. Oke. Nah, penderitaan Yesus yang Dia sampaikan dan yang sudah terjadi, yang sudah kita saksikan melalui Alkitab, Yesus menderita itu untuk menang teman-teman ternyata. Itulah tema kita hari ini. Bedanya apa dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa negara yang berperang misalnya ya. Mereka menderita sih, contohnya tadi ya, menderita untuk kemenangan, kemerdekaan mereka. Tapi mereka menderita untuk kemenangannya sendiri. Nah, bedanya apa dengan Yesus? Yesus itu menderita untuk kemenangan semua umat manusia, ya, tidak terkecuali. Ya. Bahkan Napoleon Bonaparte, teman-teman tahu, sang pahlawan revolusi Prancis, ya, mengakui Yesus loh. Mengakui kemahakuasaan Yesus yang menderita untuk menang ini. Bagi para pejuang-pejuang, prajurit-prajurit, menang itu suatu keharusan, ya. Bahkan Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Alexander Agung, dan para penakluk penguasa yang paling berkuasa yang ditakuti di seluruh dunia dalam sejarah, dikatakan oleh Napoleon, tidak ada yang seperti Yesus, teman-teman. Ya, sekalipun mereka kuat, mereka berkuasa, mereka memperluas kerajaan sampai kemana-mana, menaklukkan bangsa-bangsa, tapi karena mereka memaksakan agar semua tunduk dan hormat pada kekuasaan mereka. Bahkan prajurit mereka pun rela mati. Tapi rela matinya apa? Bukan karena mereka ingin dengan ikhlas mati, tapi mereka mau mati karena dipaksa dan diatur oleh sebuah aturan yang mengikat para prajurit-prajurit itu. Akhirnya Napoleon mengakui bahwa Yesus sanggup menaklukkan dunia. Seluruh manusia ya, di seluruh dunia, bukan hanya beberapa wilayah. Dengan apa? Dengan cinta kasihnya. Napoleon mengakui bahwa Yesus menaklukkan seluruh dunia dengan cinta kasihnya. Bahkan hingga sampai hari ini semua manusia masih bisa merasakan cinta kasihnya. Ya. Bahkan kita sebagai murid-muridnya pun, ya, apa yang telah disaksikan oleh murid-murid Yesus dalam Alkitab pun rela mati bagi Allah, rela mati loh. Bukan karena aturan, bukan karena disuruh mati sama Tuhan. Tapi karena mereka telah merasakan dan melihat kasih dari Tuhan itu begitu amat besar. Karena mereka sudah terlebih dahulu lihat bahwa Allah pun, Yesus pun rela mati bagi manusia. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia, sudah terlebih dahulu menderita, bahkan sudah terlebih dahulu mati untuk kita semuanya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus memberi teladan kepada semua umat manusia dengan penderitaannya. Ya, penderitaan apa yang membawa kemenangan bagi manusia, bagi dunia. Bagian kita apa teman-teman? Bagian kita hanya mengikut Dia. Inilah syarat yang ketiga. Selain menyangkal diri, memikul salib,
mengikut dia. Bagian kita hanya mengikut dia. Ya. Adakah teman-teman selebgram, pemimpin agama atau siapapun yang kita idolakan itu rela mati buat kita? Ya, kenalkah mereka sama kita? Sayang nggak sih mereka sama kita? Padahal kita sudah sangat memuja mereka, kita mengoleksi segala itemnya mereka mungkin. Atau mau nggak sih mereka tuh mati duluan buat ngasih contoh kepada kita? Rasanya nggak ada yang seperti itu ya. Betul kata Napoleon Bonaparte, hanya Tuhan Yesus yang memberikan teladan penderitaan yang luar biasa untuk menang. Penderitaan di kayu salib untuk memenangkan kita semua umat manusia, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi kita. Kita hanya perlu mengikut dia. Ya. Tadi yang kakak sebutkan sebelumnya, selebgram dan pemimpin agama lain sebagainya, mereka disuruh mati duluan aja tuh nggak mau pastinya ya. Mereka bilang, ayo kamu harus mati demi agama segala macam. Tapi begitu kamu disuruh mati duluan, pimpinannya suruh mati duluan, pasti juga nggak mau, gitu kan. Terus kita pengikut mereka, follower mereka rela-rela gitu kan untuk setengah mati istilahnya ya, setengah mati untuk terus mengikuti dia, follow dia gitu ya, mengidolakan dia. Nah, padahal kita tuh nggak tahu mereka mengasihi dan kenal sama kita apa enggak. Sedangkan Tuhan Yesus kita sudah membuktikannya, teman-teman. Dia menderita terlebih dahulu, dia rela untuk mati terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tuh tahu rencana Allah Bapa di sorga. Rencana apa? Rencana untuk mendatangkan kemenangan bagi manusia, ya. Kemenangan dari semua kuasa maut dan juga dosa di dunia yang gelap ini, supaya kita punya jaminan asuransi yang kekal ya, teman-teman. Tuhan kasih asuransi yang kekal buat kita untuk keselamatan kekal di dalam Tuhan, ya, supaya hidup kita di dunia tuh nggak jadi sia-sia. Dan gak hanya jadi budak dosa. Gak mungkin kan Tuhan tuh menciptakan kita manusia datang ke dunia, berbuat dosalah engkau gitu ya. Kita jangan sampai hidup kita di dunia jadi sia-sia hanya jadi budak dosa gitu. Melainkan kita menjadi murid Yesus yang berhasil, yang menang atas dosa-dosa kita, menang atas kehendak diri kita sendiri, menang atas setiap tantangan masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Baik teman-teman, kedengarannya masih sulit ya, sulit untuk dipahami dan sulit untuk dijalani, menderita supaya ikut Yesus. Nah, tapi teman-teman harus ingat, akan lebih susah hidup kita saat kita meninggalkan atau melupakan Yesus, alias menolak untuk mengikut Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, kita akan seumpama garam yang udah nggak asin. Teman-teman bayangkan ya, garam yang harusnya mengasinkan tapi dia sudah nggak asin gitu. Apa gunanya lagi? Siapa yang mau pakai? Garam yang asin itu akan dihempaskan, akan dibuang, nggak jadi apa-apa, nggak guna, nggak ada yang cari, nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau lihat. Nah, hidup kita sebagai garam yang nggak asin akan mati. Itulah saat kita memilih untuk meninggalkan Yesus, memilih untuk tidak menjadi pengikut Yesus, menolak Yesus, kita akan menjadi garam yang nggak asin itu. Kelihatannya sih masih baik-baik aja hari-hari saat ini mungkin ya, masih kelihatan kerasa asinnya gitu sebagai garam mungkin. Tapi firman Tuhan tuh gak pernah bohong teman-teman. Masa depan kita pun siapa yang tahu. Jadi apakah kita nanti ke depannya jadi garam yang dibuang atau yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah teman-teman, memilih mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus dengan penderitaan versi Yesus ini jelas akan membawa kebahagiaan, kedamaian dalam hidup kita teman-teman. Jelas hanya kita yang murid Yesus yang akan menerima janji-janji Yesus. Hanya kita yang murid Yesus yang betul-betul setia mengikuti Yesus yang akan menerima janji Yesus, yang akan melihat janji Yesus digenapi dalam kehidupan kita. Apa saja janji Yesus ya? Penyertaannya, berkat, damai sejahtera, perlindungan, kehidupan yang kekal dan lain sebagainya. Dan sesusah apapun kondisi kita, teman-teman, dan kondisi kakak saat ini, semenarik apapun godaan dunia ya yang dunia tawarkan, teman-teman mari kita tetap pilih untuk ikut Yesus. Ya, jangan tinggalkan Yesus. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Tidak ada dari dunia ini, tidak ada dari harta benda kita, dari game-game kita dan lain sebagainya. Mari kita setia menjadi murid Yesus. Ya, subscribe firman Tuhan, follow apapun yang Yesus teladani untuk kita, baca Alkitab biar kita semakin kenal Yesus, merenungkan firman-Nya, share dan bagikan supaya teman-teman lain pun yang belum mengenal siapa Yesus bisa juga menerima keselamatan seperti apa yang kita sudah terima.
Jadi teman-teman, tidak ada pilihan untuk tidak mengikut Kristus, karena daripada menjadi garam yang gak asin itu, ya, pilihan yang terbaiknya adalah menjadi murid Kristus. Mari kita sama-sama mulai hari ini siap untuk menderita dengan bahagia untuk mencapai kemenangan seperti apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk menyangkal diri kita, ya, meninggalkan semua keakuan kita, lalu kemudian tidak menomorduakan Tuhan. Lalu yang kedua, memikul salib kita, menyalibkan atau mematikan semua manusia lama dan dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah mengikut Tuhan, ya, mengikuti teladan Tuhan setiap hari. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kami sebuah pelajaran yang sangat berarti pada hari ini. Ampuni kami jika sampai hari ini kami semua masih bersatu sebagai follower-Mu saja ya Tuhan. Kami hanya ikut-ikutan jadi orang Kristen, jadi anak Kristen. Tapi kami tidak mengenal, kami tidak mengetahui bahwa menjadi murid Engkau itu jauh amat lebih berharga ya Tuhan daripada hanya menjadi seorang follower. Tuhan, kami mau pada hari ini menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang ada di dunia ini yang menggeser Engkau dari hati kami, bahkan mau menyalibkan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami, dan kami menjadi anak-anak terang yang kemudian hidup semakin berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami. Kami senantiasa mengikut Tuhan, kami mau lebih rajin lagi untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar dari hari ke hari menjalani firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tentunya semua adalah manusia yang lemah. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Tolong Engkau yang sertai dan pimpin langkah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami pelajaran yang sangat baik. Bantu kami juga untuk dapat membagikan firman-Mu kepada orang sekitar kami, biar teman-teman kami, orang tua kami, keluarga kami bisa melihat bahwa kami adalah murid Engkau. Mereka bisa tahu bahwa siapa yang kami ikuti, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah pada hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, harap firman Tuhan pada hari ini dapat kita jalani dengan sungguh-sungguh. Kita akan terus berjuang menjadi murid-murid Yesus yang setia. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk studinya, tetap penuh kasih dan sukacita bersama dengan saudara, dengan orang tua dan teman-teman. Terima kasih teman-teman, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.